Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Widi Haslo MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Ana Anis Ardiani, NIM 021 dan teman saya Devi Cahyani Sukiawati dengan NIM 029. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun runtunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Kepada Mbak Devi, waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk membuat perlindungan dan keamanan dari kemungkinan kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental, maupun emosional pada pekerja, perusahaan, orang-orang, dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan juga efisien. Itu urgensi keselamatan dan kesehatan kerja. Melihat urgensi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka di setiap tempat kerja perlu adanya pihak-pihak yang melakukan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelaksanaannya dapat terdiri atas pimpinan atau pengurus perusahaan secara bersama-sama dengan seluruh tenaga kerja serta petugas kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Petugas tersebut adalah karyawan yang memang mempunyai keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja atau perusahaan. Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja. Para pekerja sendiri berhak meminta kepada pimpinan perusahaan untuk dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Menyatakan keberatan bila melakukan pekerjaan yang alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak layak. Tetapi pekerja juga memiliki kewajiban untuk memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Setelah mengetahui urgensi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, koordinasi dari pihak-pihak yang ada di tempat kerja guna mewujudkan keadaan yang aman saat bekerja akan lebih mudah terwujud. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja dan solusinya. Kecelakaan kerja terdapat dua pendapat, yaitu dari Summa Makmur tahun 1981 ayat 5 yang di sini menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja bertalian dengan apa yang disebut dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja yang disebabkan karena faktor melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut Lalu Husni tahun 2003 ayat 142 menjelaskan kecelakaan kerja juga diartikan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau suatu kejadian yang tidak diduga semula dengan yang tidak dihendaki yang dapat mengacaukan proses aktivitas kerja. Yaitu selanjutnya solusi mengatasi kecelakaan kerja. Ada beberapa hal solusi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi resiko dari adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah pengusaha membentuk panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian kerja, dan alat pelindung diri dari lingkungan kerja. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Premaker per 05 atau MEN tahun 1996 bab 1, salah satu upaya dalam mengimplementasikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. SMK 3 ini meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan,
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. SMK 3 ini merupakan upaya integratif yang harus dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh pihak manajemen, tetapi juga para pekerja yang terlibat langsung dengan pekerjaan. Perundang-undangan yang dihasilkan tentu saja harus selalu diawasi dalam proses implementasi.